Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Eh, Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem kasir restoran. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Rio Persal Anugrah, Umi Sri Ramadhani, Zahra Fadilah, Muhammad Farhan, dan saya sendiri Muhammad Hafiz. Kemudian untuk penjelasan pertama akan dibawakan oleh Rio Persal Anugrah. Kepada Rio, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai skenario sistem kasir restoran ayam Tok Tok. Pertama, pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran ke kasir. Lalu, kasir menginput data pesanan pelanggan dan pembayaran yang diterima ke sistem. Dan kemudian dari sistem, koki menerima data pesanan. Selanjutnya, kasir memberikan struk belanja dan kembalian dari pembayaran jika ada. Dan yang terakhir, manajer menerima laporan keuangan dari aplikasi. Next, please. Baiklah, ini merupakan user interface dari aplikasi kasir restoran ayam Tok Tok. Yang pertama, menu login. Menu login meminta pengguna menginput username dan password agar sistem dapat membedakan jenis pengguna sama ada kasir, koki, atau manajer. Yang kedua, menu utama. Menu utama akan muncul setelah user login dan akan memilih untuk melakukan pesanan, mengecek laporan keuangan, mengedit menu apabila ingin mengganti menu, dan menu pengaturan. Dan yang ketiga, menu pemesanan. Menu ini merupakan bagian yang digunakan oleh kasir untuk memesan makanan yang akan dipesan oleh pelanggan. Dan pada bagian kanan dari tampilan aplikasi ini akan muncul harga serta total harga yang harus dibayar oleh pelanggan yang sudah termasuk pajak. Dan yang keempat, menu laporan. Menu laporan hanya dapat diakses jika pengguna masuk menggunakan akun manajer. Menu ini berisi laporan keuangan berupa detail pendapatan bulanan dan tren penjualan bulanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, user interface dari edit menu dan tampilan menu edit. Jadi tampilan menu edit menu ini digunakan oleh kasir untuk mengedit menu. Jadi kasir di sini dapat menambahkan atau mengurangkan menu yang ada, serta dapat menambah kategori menu. Nah, setelah nanti kasir menekan menu yang ingin diedit, maka tampilannya akan seperti yang di sebelah kanan. Di tampilan menu edit. Jadi tampilan ini muncul ketika kasir nantinya menekan tombol edit. Gunanya untuk mengedit menu yang ada. Kemudian user interface dari menu pengaturan. Nah, menu pengaturan ini berisi beberapa pilihan terkait penyimpanan aplikasi data. Kemudian ada petunjuk penggunaan, ada backup data, ada restore data, ada reset data juga. Kemudian di FD dari diagram konteksnya. Jadi aplikasi POS atau point of sale ini ada 3 user yang berbeda yang mengaksesnya. Ada kasir, ada koki, ada pemilik, dan manajer. Jadi kasir di sini pertama dia menerima pesanan makanan dari pelanggan. Nah, nanti pesanan pelanggan ini diinputkan ke sistemnya pesanannya. Kemudian nanti di aplikasinya muncul harga pembayaran, jadi ada bukti pembayaran dan uang kembalian jika uangnya berlebih. Kemudian kasir memberikan bukti pembayaran tadi kepada pelanggan dan uang kembaliannya jika ada kembalian. Kemudian koki, di sini koki dia hanya menerima inputan dari kasir berupa pesanan yang dipesan oleh pelanggan tadi. Jadi dia hanya menerima output. Kemudian pemilik dan manajer. Pemilik dan manajer ini juga hanya menerima inputan dari sistemnya ini. Jadi dia hanya menerima laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi.
Mungkin untuk presenter selanjutnya ada masalah jaringan. Mohon tunggu sebentar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu DFD level 1. Pada DFD level 1 terdapat 4 proses sistem. Yang pertama, sistem login, sistem proses transaksi, dan sistem manajemen keuangan, serta edit menu. Yang pertama, sistem login. Pada sistem login, kasir, koki, dan manajer akan menginput username dan password masing-masing akun ke sistem login, di mana penyimpanan data akun akan mengirimkan data akun ke sistem login untuk mengolah username dan password. Apabila username dan password benar, maka sistem akan mengirimkan informasi autentifikasi kepada kasir, koki, dan manajer. Yang kedua yaitu proses transaksi. Proses transaksi dimulai di mana ketika pelanggan memberikan data pesanan dan data pembayaran kepada kasir, dan kasir akan memberikan data pembayaran dan data pesanan tersebut kepada sistem proses transaksi. Penyimpanan data menu akan mengirimkan data menu apa saja yang sudah dipesan oleh pelanggan. Kemudian, sistem proses transaksi akan mengirimkan data pesanan kepada koki. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Pada sistem manajemen keuangan, data transaksi dan data pesanan yang telah diolah oleh proses transaksi akan dibagi menjadi dua. Data pesanan akan disimpan di penyimpanan data pesanan, kemudian data transaksi akan disimpan di penyimpanan data transaksi, kemudian dikirim ke sistem manajemen keuangan, di mana di sistem manajemen keuangan, data pesanan dan data transaksi diubah menjadi laporan keuangan dan disimpan di penyimpanan data laporan. Kemudian penyimpanan data laporan akan mengirimkan data laporan kepada manajer. Yang keempat yaitu edit menu. Proses edit menu hanya dapat dilakukan oleh manajer. Proses edit menu dilakukan dengan cara manajer mengedit, merubah, atau menambah menu dan mengirimkan data tersebut ke proses sistem edit menu. Kemudian perubahan yang terjadi akan dikirimkan ke penyimpanan data menu. Setelah perubahan terjadi, penyimpanan data menu akan mengirimkan kembali perubahan-perubahan tersebut kepada manajer melalui edit menu. Selanjutnya yaitu DFD edit menu. DFD level 2 edit menu. Proses edit menu hanya dapat dilakukan oleh manajer. Manajer hanya dapat melakukan 3 proses, yaitu mengedit data menu, menambah data menu, dan menghapus data menu. Setelah perubahan terjadi, perubahan-perubahan tersebut akan disimpan di penyimpanan data menu dan kemudian dikirim kembali kepada manajer.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Selanjutnya adalah DFD level 2 tentang keuangan. Data pesanan dan data transaksi akan menjadi input pada proses 3.1 yaitu manajemen keuangan. Kemudian proses ini akan memanggil 3.2 yaitu laporan keuangan yang outputnya adalah laporan keuangan yang kemudian akan bisa diakses oleh manajer. Proses manajemen keuangan juga akan memanggil proses 3.3 yaitu tren penjualan. Outputnya berupa tren pesanan yang juga dapat diakses oleh manajer. Selanjutnya adalah diagram login. Kasir, koki, dan manajer bisa memasukkan username dan password ke proses input data login. Kemudian, input data login akan memeriksa data user. Kemudian akan terjadi proses autentifikasi. Apabila password dan username benar, maka akan kembali kepada entitas yang mengakses tersebut berupa informasi autentifikasi. Selanjutnya ada DFD level 2 tentang pemesanan. Di sini kasir dan pelanggan itu saling bertukar data, yaitu data transaksi dan data pesanan serta pembayaran. Kasir akan memasukkan data pesanan ke input data pesanan 2.1 yang akan disimpan ke dalam data pesanan. Nah, data pesanan tadi juga akan diproses ke proses 2.2 yaitu pembayaran dan hasilnya adalah data transaksi. Selain itu, 2.2 juga akan menghasilkan output berupa data pesanan yang akan diberikan kepada entitas koki. Kemudian data transaksi tadi akan kembali lagi ke kasir dan akan diberikan kepada pelanggan berupa struk pembayaran. Selanjutnya adalah flowchart yang akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz. Oke, untuk flowchart di sini flowchart aplikasi kami ketika memulai aplikasi akan masuk ke proses yang pertama kali akan masuk ke proses login. Kemudian program akan meminta user masukkan nama dan password. Lalu akan ada sebuah decision yang mana jika itu no akan kembali ke proses input tadi, masukkan nama dan password kembali. Jika yes, maka akan diberikan beberapa decision berikutnya. Ada pemesanan, edit menu, laporan, pengaturan, dan logout. Jika di pemesanan yes, maka dia akan lanjut ke flowchart pertama. Jika no, maka dia akan lanjut ke memeriksa decision berikutnya, yaitu edit menu. Jika yes, dia akan lanjut ke flowchart kedua. Jika no, dia akan memilih decision berikutnya, laporan sama ada yes atau no. Jika yes, dia akan ke flowchart ketiga. Lalu jika no, dia akan lanjut ke mengecek decision yang keempat, yaitu pengaturan. Jika yes, dia akan lanjut ke flowchart yang keempat. Jika no, dia akan lanjut memeriksa decision yang terakhir, yaitu logout. Kemudian jika decision logout ini yes, maka program akan selesai. Namun jika no, dia akan kembali ke awal. Kemudian untuk yang di pemesanan, flowchart pemesan tadi, jika yes, dia akan meminta kasir menginput pesanan. Lalu kasir juga akan diminta menginput bayaran. Lalu akan ada sebuah proses mencetak
stroke oleh mesin, yang outputnya tentu berupa cetakan stroke berupa kertas. Kemudian akan juga akan ada output di device memberi kembalian, lalu proses memberi kembalian, lalu yang terakhir akan kembali ke poin 5, yang mana dia akan mengulang decision pesanan dan lain-lain tadi. Kemudian untuk edit menu tadi, jika yes, dia akan lanjut ke flowchart yang kedua. Nah, di sini akan disuguhi beberapa decision, ada 4 decision di sini. Jika decision yang pertama yes, maka dia akan menghapus menu yang dipilih, lalu kembali ke pertama tadi. Namun jika no, dia akan mengecek decision berikutnya, yaitu tambah. Jika yes, dia akan menampilkan menu tambah di device, lalu meminta user memasukkan data menu baru, lalu akan kembali ke awal. Namun jika no, dia akan memeriksa decision berikutnya, yaitu edit. Jika yes, programnya akan menampilkan menu edit di device, lalu meminta user masukkan data yang ingin diganti, lalu kembali ke nomor 2 tadi. Namun jika no, akan dicek decision yang terakhir, yaitu kembali. Jika yes, dia akan balik ke nomor 5 tadi. Jika no, dia akan kembali ke nomor 2 di awal tadi. Oke, selanjutnya. Lalu jika tadi di awal untuk decision laporan yes, maka dia akan pergi ke flowchart yang nomor 3 ini. Dia akan menampilkan laporan keuangan harian di device user. Lalu akan ada decision di sini, laporan keuangan bulanan. Jika yes, dia akan menampilkan laporan keuangan bulanan, lalu kembali ke tampilan laporan keuangan harian. Namun jika no, dia akan kembali memeriksa decision berikutnya, yaitu tren penjualan. Jika yes, maka device akan ditampilkan tren penjualan di device user, lalu akan kembali ke tampilan laporan keuangan harian. Namun jika di decision tersebut no, dia akan mengecek kembali decision terakhir, yaitu kembali. Jika yes, dia akan kembali ke 5. Namun jika no, dia akan kembali ke atas, yaitu ke menampilkan laporan keuangan harian. Untuk tadi decision pengaturan di awal, jika yes, maka akan lanjut ke flowchart yang nomor 4. Di sini akan disuguhi beberapa decision, ya ada 5 decision. Untuk decision pertama, jika petunjuk pengguna, jika decisionnya yes, maka akan ditampilkan petunjuk penggunaan di device user, lalu kembali ke nomor 4. Namun jika no, dia akan memeriksa kembali decision berikutnya, yaitu backup data. Jika yes, akan terjadi proses backup data, lalu kembali ke nomor 4 di awal. Namun jika no, dia akan mengecek lagi untuk decision restore data. Jika yes, akan terjadi proses merestore data dari luar. Namun jika no, dia akan mengecek untuk decision reset data. Jika yes, akan terjadi proses reset data, lalu kembali ke nomor 4. Namun jika no, dia ke decision kembali. Jika yes, dia akan kembali ke decision 5 di awal. Namun jika no, dia akan kembali ke 4. Mungkin cukup di sini presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya Doni Kurniawan dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana aplikasi ini menjamin kerahasiaan dan keamanan data-data sensitif kayak data keuangan gitu dari sebuah restoran atau lembaga yang memasang sistem aplikasi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Doni atas pertanyaannya. Mungkin akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan. Saya mau Fadli dari kelompok 5 ingin bertanya. Ini aplikasinya bisa dipakai untuk semua restoran kan? Bukan cuma untuk restoran ayam tok-tok aja kan? Nah, kalau bisa dipakai untuk semua restoran, jadi apakah kalian mengkustomisasi lagi tampilannya untuk setiap restoran tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Fazli. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya kembali bertanya, adakah yang ingin bertanya? Mungkin saya beri waktu 5 menit lagi. Jika tidak ada, kita tutup sesi tanya jawab kita. Untuk yang ingin bertanya, mungkin bisa akan ditunggu sampai jam 9.15. Kami juga sambil mendiskusikan pertanyaan rekan-rekan tadi. Halo,
mau nanya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Laili dari kelompok 5 ingin bertanya, berarti aplikasi kalian ini nggak ada pelayan gitu ya? Berarti pelanggan langsung datang ke kasir untuk memesan makanan gitu? Biasanya kan kalau di restoran itu ada pelayan nanya ke pelanggan gitu, mau pesan apa. Berarti kalau ini pelanggannya langsung datang ke kasirnya. Kalau seandainya pelanggan di situ ramai berarti harus ngantri dong. Berarti itu lebih eh, me- menyulitkan bagi pelanggan gitu. Atau kayak mana? Terima kasih. Terima kasih Laila. Laili. Mungkin kami beri waktu 5 menit lagi untuk rekan-rekan bertanya sampai jam 9.20. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, mungkin pertanyaan dari rekan kita Doni bisa dijawab dulu oleh Rio. Kepada Rio. Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Doni dari kelompok 5 dengan pertanyaan sebentar. Bagaimana cara menjamin kerahasiaan data-data sensitif? Jadi, data-data yang terdapat pada sistem ini akan tersimpan di dalam server yang disediakan pada cloud dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya kan kita ada file di dalam G Drive yang menggunakan email student gitu kan. Jadi misalnya kalau kita pakai email biasa, jadi tentunya kita memerlukan izin. Nah, contohnya sih seperti itu. Jadi tidak semua pihak dapat mengakses kecuali diizinkan gitu. Oke, terima kasih. Gimana Doni? Berarti itu yang pemilik dari apa servernya itu manajer gitu ya kan? Nah, Yang bisa dibilang punya begitu. owner dari restorannya gitu ya kan? Iya. Soalnya data Berarti tuh kalau tentu punya kalau restoran. seumpamanya berarti kalau seumpamanya pihak pengembang mau ngakses juga nanti perlu izin gitu kan? Siapanya? Ya, jadi perlu Ownernya? izin dahulu ke manajer. Ya, betul. Oh, oke. Sip, terima kasih Doni. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih jawabannya. Moderator boleh izin bertanya? Ya, silakan. Nah, sama seperti yang Doni tanyain, kan itu yang bisa ngakses cuman manajer. Jadi kan di sini kalian ada menyatakan kalau misalnya ada yang mesen nih, kan itu yang nerima data pesanan itu koki. Nah, kalau ada kasus pesanan tersebut ternyata tidak ada, dan kan tampilan edit menu itu sama tambah menu atau mengurangi menu itu kan cuma manajer tuh yang bisa akses. Kalau tiba-tiba koki di satu hari itu ada menu yang habis, gimana tuh? Paham nggak pertanyaannya? Ya, paham. Mungkin sebelumnya bisa sebutkan nama dan kelompoknya. Ya, maaf. Saya Nur Ramadhani Safitri dari kelompok 5. Oke, terima kasih Safitri. Terima kasih.
Selanjutnya untuk pertanyaan Fazli tadi akan dijawab oleh Zahra. Kepada Zahra, silakan. Baik, pertanyaan dari Fazli yang apakah aplikasi ini bisa di semua restoran atau cuma di Tok-Tok aja? Dan kalau di semua restoran apakah harus mengkustomisasi lagi? Jadi jawabannya aplikasi ini hanya digunakan untuk khusus di aplikasi di restoran ayam Tok-Tok aja. Jadi nggak di semua restoran. Tuh. Jadi kalian di sini perannya sebagai apa? Pemilik restoran atau penyedia aplikasi? Kalau cuma untuk ayam tok-tok aja, jadi aplikasi kalian untuk restoran itu aja kan? Berarti kalian yang punya restoran atau kalian sebagai penyedia aplikasi perusahaan gitu misalnya? Kalau untuk cuma restoran ayam tok-tok aja kan gitu misalnya. Kalian sebagai apa gitu? Kami sebagai penyedia aplikasi aja. Nah, kalian sebagai penyedia aplikasinya, aplikasi kasir restorannya kan. Kenapa cuma ayam tok-tok aja yang dapat aplikasi tersebut gitu? Misalnya kalau ada restoran lain yang mau request juga aplikasi kayak gitu. Kalau nanti ada restoran lagi yang mau nanti dia nge-request lagi gimana aplikasinya. Jadi ini di custom lagi. Ya, berarti kan tampilan di custom lagi itu kan. Ya, dari awal lagi semuanya beda lagi tampilannya. Nah, pertanyaan saya, apakah kenapa tampilannya itu harus di custom itu? Kenapa tidak generalisasikan aja gitu, disamakan semuanya gitu? Kan itu kan kalian harus buat desainnya lagi gitu kan. Belum lagi buat database-nya, apakah itu tidak menambah beban atau menambah pekerjaan kalian gitu? Itu aja sih. Kenapa perlu di customize lagi? Kenapa tak disamakan aja tampilannya gitu? Itu aja. Kalau misalnya kan kalian samakan kan gitu. Kalian udah ada template gitu kan. Jadi kalau ada yang ada yang request lagi, kalian tinggal cuma buat database-nya, terus kalian kasihkan sistemnya ke pemilik restoran tersebut gitu. Baik. Terima kasih. Nah, yang tadi itu bukan pertanyaan ya, cuma saran aja gitu, biar tidak menambah pekerjaan lagi gitu. Terima kasih. Terima kasih Fazli atas sarannya. Tapi dari kelompok kami untuk sistemnya mungkin sudah general. Jadi jika ada yang mengorder, memesan, jasa untuk membuat penyedia aplikasi ini, untuk database dan segalanya masih tetap sama, cuman untuk UI-nya yang akan berubah. Iya, Ya, iya, benar. Iya. terima kasih sarannya Fazli. Cuma saya ya kan itu cuma nambah pekerjaan lagi gitu kan. Ya, Kalau salah tampilan sama semua tinggal kasih aja itu lah. Ya itu aja sih. oke. Terima kasih sarannya Fazli. Akan kami catat sebagai koreksi untuk kami.
Untuk pertanyaan dari Laili tadi akan dijawab oleh Umi. Kepada Umi, ya silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Apakah sistem dari restoran Pok ini tidak ada pelayan? Ya, karena tipe dari restoran kami adalah self-service, di mana pelanggan akan mengambil sendiri, memesan sendiri, dan mengambil sendiri makanan ketika pelanggan itu memesan ke kasir. Dan untuk antrian, ya pelanggan memang harus mengantri. Tetapi kalau dengan sistem ini, restoran sendiri akan lebih menghemat pembiayaan untuk gaji karyawan. Bagaimana Yuli? Saya ingin tanya gitu. Jadi kan di pesanan dari pelanggan kan dikasih ke koki gitu kan? Iya. Melalui aplikasi itu kan? Melalui aplikasi gitu kan? Iya. Itu tampilannya sama dengan tampilan menu koki dengan tampilan menu si kasir sama ya? Atau beda gitu? Beda. Karena tampilan untuk koki sendiri itu cuman pesanan atau makanan yang dipesan sama jumlahnya berapa. Berarti di sini belum dibuat ya? Menambahkan sebenarnya udah dibuat, cuman belum dimasukkan ke dalam slide karena masih separuh jadi gitu tampilannya. Terima kasih. Mau nanya lagi, ini tadi aplikasi ini bisa di-download atau tidak? Tidak, karena ini dibuat khusus untuk ayam popok. Itu sama tadi pertanyaannya sama si Fazli. Oh gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Maaf, saya ingin bertanya lagi, boleh nggak? Ya, silakan Noval. Oke, baik. Saya Noval Adi dari kelompok 7. Nah, tadi kan dibilang aplikasinya nggak bisa di-download gitu kan. Berarti ini maksudnya tuh aplikasinya tuh cuman sebagai pembantu untuk pihak Ayam Tok Tok di dalam proses pembayaran sama pemesanan aja kayak gitu berarti. Oke, terima kasih Noval atas pertanyaannya. Berikan kami sedikit waktu untuk diskusi dulu. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan Noval tadi. Tadi Noval bertanya sama ada bisa di-download atau tidak kan? Iya Noval. Gimana? Tadi Anda bertanya sama Anda bisa di-download atau tidak kan aplikasi ini? Ya. Iya, maksudnya kan aplikasinya tuh cuman fungsinya itu sebagai pembantu pihak ini Ayam Tok Toknya itu aja kan, berarti cuman kayak membantu dalam proses pembayaran sama proses pemesanan aja. Ditambah dengan proses manajemen kayak keuangan, laporan keuangan bulanan harian dan seperti itu. Membantu juga dalam untuk manajer dalam mendata pemasukan maupun tren penjualan. Oh. Ya. Oke. Apakah Anda puas dengan jawaban Anda? Ya, ngerti. Makasih ya.
Sama-sama. Mau nyambung yang tadi boleh lagi nggak, Fis? Ayah, silakan. Jadi kan gini, setiap restoran itu ingin pelanggannya itu puas. Jadi gara-gara ngantri jadi tadi nih, si pelanggan ini merasa tidak puas. Jadi restoran ini nggak ada pelanggan gitu, pelanggannya makin berkurang. Tentunya sistem kalian ini nggak nggak banyak kali lah dibutuhkan gitu karena pelanggannya udah sedikit gitu. Jadi bagaimana menurut kalian jika sistem kalian ini udah nggak dipakai lagi gitu? Oke, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Yuli. Sistem self-service itu sendiri sekarang udah banyak dilakukan oleh restoran-restoran cepat saji. Dan banyak negara-negara yang sudah melakukan sistem self-service ini sendiri. Kayak Jepang aja udah ngelakuin gitu, bahkan untuk kedai di tepi jalannya. Bagaimana Yuli? Iya, itu di Jepang misalnya sistem kalian itu terjadi pada sistem kalian ini, terjadi pada restoran tok-tok ini. Bagaimana menurut kalian? Ya, soalnya kan masyarakat kita dengan masyarakat Jepang kan beda gitu. Tapi kan itu bisa menjadi buat masyarakat Indonesia tuh lebih mandiri, nggak manja. Bagus, bagus. Mungkin sedikit tambahan ya. Mungkin untuk masalah penggantian panjang atau tidaknya itu tergantung service apa sih namanya, manajemen koki itu sendiri, ayam tok-tok itu sendiri kokinya. Misalnya jika makanan sudah tersedia, kan sistemnya fast service kan, dipesan, diambil, diberikan. Jadi di dapur itu makanan memang sudah tersedia, dan untuk itu maka pelanggan ya tidak akan menunggu lama juga. Itu tergantung pelayanan koki sendiri. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari Nur Ramadhani Safitri tadi. Tadi tadi kan Fitri bertanya, kenapa si Koki tidak bisa mengedit menu? Kan si Koki yang
mengetahui bahwa menu itu tersebut tersedia atau tidak. Ya, bukan begitu, Fitri. Benar. Mungkin itu sebagai masukan untuk kami, akan kami pertimbangkan. Tapi buat sekarang yang kami pikirkan tuh untuk edit menu itu hanya bisa diakses oleh manajer. Karena jika koki mampu mengedit menu, misalnya karena menu-menu tersebut tidak hanya ditampilkan di output di restoran, namun di tempat-tempat lain seperti poster, mungkin Gojek. Jadi untuk memberitahu bahwa menu itu habis atau tidak tersedia, mungkin akan disampaikan secara offline dengan memberi tanda secara manual. Mungkin seperti itu yang baru kami pikirkan. Namun akan kami pertimbangkan kembali, akan memasukkan akses buat koki untuk mengedit menu. Terima kasih. Baik, Apis. Terima kasih atas jawabannya. Ingin bertanya tadi dibilang kan menu itu tidak hanya ditampilkan di aplikasi itu aja, tapi di Gojek juga gitu kan. Apakah aplikasi itu terhubung dengan Gojek atau secara manual kalian masukkan Gojek? Maaf, mungkin itu hanya apa namanya itu tergantung manajer juga kan. Oh, oke, baiklah. Terima kasih. Mungkin karena ada yang ingin bertanya lagi, karena pertanyaan itu sudah habis. Kembali saya tanyakan, apakah ada yang ingin bertanya lagi, terutama bagi kelompok yang belum bertanya?
Saya masih bisa nanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nurmala Dewi dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apabila di sistem ini terjadi kerusakan jaringan atau jaringan error, apakah bisa diajukan pengembalian dana atau tidak? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalian saya ingin menambahkan pertanyaannya. Apakah kalian memberikan support gitu? Memberikan apa maksudnya? Dukungan setelah kalian buat kan kalian mendukung pihak tersebut untuk bisa ada kesalahan, apakah kalian pergi memperbaiki gitu? Atau itu di luar tanggung jawab kalian lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih tambahan dari Dewi dan Fazli tadi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fazli. Tadi Fazli bertanya tentang support apa yang kami berikan kepada pihak restoran mengenai aplikasi kami, kan? Iya. Nah, di sini kan kami sebagai pihak ketiga yang menyediakan aplikasi. Kemudian kami juga yang mengatur data-data mereka, yang data mereka itu kami simpan gitu. Jadi itu bentuk support kami. Kemudian kami juga akan menerima masukan ataupun kami akan membantu apabila ada
kesalahan pada program kami. Seperti itu. Oh, oke. Terima kasih. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurmala Dewi. Nah, di sini saya sebenarnya agak bingung nih. Konteks error itu seperti apa ya maksudnya? Kan di sini kan kami cuma memasukkan kayak kasir itu kan cuma memasukkan data pesanan aja. Errornya itu di sebelah mananya ya? Mohon diperjelas Nurmala Dewi. Mungkin kalau ada error ketika pemesanan itu bakal balik lagi ke apa ya, ke tanggung jawab dari pemilik tanggung jawab dari karyawan itu sendiri yang berada di tempat untuk melakukan mengambil keputusan akan apa yang harus dia lakukan. Begitu. Kalau untuk masalah pengembalian dana itu kembali lagi sih sebenarnya ke orang yang ada di situ. Soalnya kan kami cuma penyedia aplikasinya aja. Jadi error tersebut memang tanggung jawab kami, tapi itu kewenangan restoran untuk pengembalian duit. Begitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang telah bertanya tadi. Sampai sini presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf atas kekurangan kami dan kesalahan kami selama menyampaikan presentasi ini. Saya sebagai moderator juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.